rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ustaz Sirabain, kembali lagi di podcast kita Ustaz Sirabain, obrolan santai berbagi informasi dan edukasi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget nih, yaitu bagaimana cara aman beridentitas digital dan tentunya waspada penipuan yang terkedok aktivasi identitas pengguna digital. Kenapa ini penting? Karena sekarang semua serba digital. KTP juga sudah ada versi digitalnya ya Pak ya. Tapi di balik itu semua banyak modus penipuan yang harus kita waspadai. Sahabat Absa Sirabain, jangan khawatir. Hari ini kita ditemani dua narasumber yang luar biasa keren. Yang pertama ada Bapak Ilham SIP, Kepala Bidang PIRK Distrik Capil Kabupaten Morenin. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang kedua, yang paling tunggu-tunggu nih, langsung dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morenin. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Risman FPD MSI, Bapak Kepala Dinas yang biasanya kita panggil Pak Kadis. Pak Kadis, selamat datang di podcast Absa Sirabain. Terima kasih. Kehormatan banget rasanya ya, kita bertemu dengan Kepala Dinas yang biasa di kantor. Hari ini kita di Absa Sirabain yang pasti dapat pakai antrian nomor Ya. Baik, kita langsung saja obrolan kita hari ini, langsung dengan pertanyaan pertama, karena kita bertanya-tanya nih tentang identitas kependudukan digital. Apa itu Pak identitas kependudukan digital? Apa bedanya dengan KTP fisik? Dan kenapa masyarakat perlu punya IKD ini? Silakan. Baik, ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Ilham ya. Jadi identitas kependudukan digital itu adalah identitas kependudukan yang selama ini bentuknya tercetak, ya, dicetak, kemudian kita bawa kemana-mana. Sekarang dia dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital artinya dia akan diinstal di HP baik Android maupun iOS. Nah, di IKD itu atau di identitas kependudukan digital itu bukan hanya ada KTP di situ. Di situ ada KTP yang utama, kemudian kartu keluarga atau KK, kemudian KIA, kartu identitas anak, dan juga biodata. Jadi biodata seluruh anggota keluarga yang ada di KK itu akan kita bisa buka di aplikasi IKD. Artinya itu data kita itu ada di genggaman. Nah, manfaatnya salah satunya apabila KTP kita tertinggal, KK kita tertinggal, KIA kita tinggal, tapi hanya bawa KTP saja, kita bisa melihat data kita dan keluarga hanya dengan membuka aplikasi IKD di HP. Nah, jadi sangat memudahkan. Ya. Karena sekarang banyak yang menawarkan nih Pak, aktivasi IKD itu melalui link atau WA, itu aman nggak sih Pak? Nah, ini yang akan dilakukan Pak Ilham ini, karena Pak Ilham ini adalah kabid yang langsung menangani masalah IKD. Mungkin silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak Kades. Bahwa memang saat ini lagi marak-maraknya modus penawaran IKD melalui link atau WhatsApp. Nah, itu perlu waspada. Kenapa? Ini udah banyak korban. Sudah ada banyak yang laporan ke Distrik Capil yang mengatasnamakan pegawai Dukcapil Pusat untuk melakukan aktivasi IKD. Setelah mereka lakukan instalasi, nah, ternyata datanya bocor dan juga ini uang di rekening terkuras. Maka dari itu waspada terhadap link-link yang palsu itu, WA yang tidak jelas, tidak kita kenal, itu jangan kita langsung klik, tautan yang ada itu. Nah, maka perlu waspada sekali saat ini. Ciri-cirinya apa nih Pak? Nah, Link penipuan itu. Jadi domainnya itu banyak yang palsu,
terusnya lagi ada bahasanya itu agak mendesak. Ayo bikin mendesak. segera IKD, nanti habis waktunya. Terus lagi ada semacam paksaan atau denda. Apabila Anda tidak bikin IKD, nanti begini. Kita merasa terancam. Jadi paling tidak itu sih yang mudah kita ketahui. Nah, lebih Yang spesifik dia itu biasanya tidak menggunakan domain GoID. Jadi dia alamat itu alamat pribadi. Kalau kita kan ada GoID di ujungnya itu. Kemudian linknya itu tidak jelas kadang ya. Kemudian tadi benar tadi dia tuh ada semacam deadline. Ini ditunggu sampai besok pagi. Nah, dia nyampaikan malam itu. Nah, besok pagi. Kalau besok pagi tidak diupdate, maka data Bapak akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, kan, ya, jadi kita kan tidak bisa berpikir panjang lagi. Langsung kita ikuti, kita klik tautan itu. Nah, itu ternyata tautannya bukan tautan resmi. Nah, itu. Ya. Kalau proses aktivasinya sendiri secara resmi itu bagaimana Pak? Ya, Bisa ini. atau harus digital? Jadi yang pertama yang paling aman itu adalah masyarakat itu ke Dukcapil. Itu. Jadi ke Dukcapil memastikan bahwa ini benar bahwa link ini memang linknya Dukcapil Pusat untuk aktivasi KD. Kemudian bisa juga melalui kecamatan. Karena di kecamatan itu ada petugas yang memang ditempatkan di situ membantu Dukcapil, yaitu operator kecamatan. Atau bisa juga ke desa kelurahan. Karena desa kelurahan itu juga ada petugas yang ditunjuk oleh Kades maupun lurah untuk sebagai admin yang berhubungan dengan Dukcapil. Nah, jadi yang paling aman itu. Jadi selain itu lebih mudah ya Pak ya buat lebih masyarakat. mudah ya. Artinya tatap muka karena ada barcode yang harus di-scan. Nah, jadi untuk aktivasi itu ada barcode yang harus di-scan dan barcode itu hanya bisa kami yang menunjukkan barcode itu kepada pemohon. Bisa Nah, itu perwakilan dari kelurahan ya, bisa. Pak? Ya. Oke. Nah, kalau syaratnya sendiri nih Pak untuk aktivasi IKD itu apa ada syarat tertentu Pak? Jadi kalau untuk pembuatan IKD yang pertama itu sudah punya dokumen kependudukan. Nah, dan sudah mempunyai KTP. Artinya dia usia sudah 17 tahun. Nah, sudah punya KTP. Dan setiap aktivasi itu harus satu HP. Tidak bisa digabung misalnya yang suami satu HP mau digabung istri nggak bisa. Jadi satu HP hanya untuk satu IKD. Nah, satu HP untuk satu IKD dan nanti setiap HP itu ada passwordnya masing-masing. Nah, artinya sebelum keamanan sudah terjamin sepanjang yang bersangkutan itu tidak membocorkan passwordnya ke yang lain. Artinya kalau misalnya ada yang dibawa tadi Pak, identitasnya yang Kia tadi Pak. Ya, jadi kalau dia sudah merupakan kepala keluarga, misalnya suami, tentu di sana nanti ada data istrinya, ada data anak-anak. Nah, itu. Begitu juga kalau misalnya istri yang buat, berarti di situ ada data suaminya dan data anak-anak. Nah, itu. Tapi KTP hanya KTP yang bersangkutan, tidak bisa buka KTP suami, tidak bisa. Nah, itu. Satu HP, satu akun, Satu akun, satu password. satu password. Karena data pribadi kita kan penting ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana cara melindungi data kita sendiri saat proses aktivasi? Mungkin sama organisasi Bapak ini hanya tahu bahwa harusnya di KTP dulu, Ya. ya kan? Nah, jadi bagaimana? Jadi untuk melindungi data pribadi kita, yang pertama jangan sekali-sekali men-share data kita. Nah, yang banyak terjadi ini begini, kita fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian tercecer di mana-mana. Satu. Kedua, kita mengupload scan atau fotokopi KTP KK di medsos. Di medsos itu sama saja kita menyebarkan data pribadi kita halayak umum. Nah, ini supaya dihindari.
Dan kalau kita lihat itu cuma dibuka Google aja, itu pasti banyak. Nah, ketagihan pinjol. Maksudnya nanti digunakan oleh pinjol dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, untuk itu kami sangat menyarankan, mengingatkan kepada kita semua, sahabat Rabain, untuk hati-hati menyebarluaskan data kita, baik di medsos atau ke tempat undian-undian misalnya ya. Nah, itu supaya sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai data kita itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa dikasih contoh dong Pak, penipuan IKD itu sendiri agar sahabat kita bisa lebih waspada. Ya. Banyak kemarin itu ada dari beberapa kecamatan melapor ke kita, contohnya itu, Pak, ini saya dari Dukcapil Pusat. Ya. Jadi apakah benar data Bapak seperti ini, nama, nik, foto? Nah, setelah kita ikuti atau pemohon tadi mengikuti tautan yang ada itu, diberikan datanya, akhirnya tadi data kita itu disalahgunakan. Seperti tadi bisa digunakan untuk pinjaman online ataupun akses legalitas yang tidak terjamin. Oleh karena itu banyak harus hati-hati deh sekarang ini untuk permintaan data tersebut, ya tidak usah kita layani, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapat link nih Pak ya, link atau pesan yang mencurigakan, Abaikan saja. saya nih. Betul. Jadi, abaikan ya Pak. Abaikan Ya, saja. abaikan atau langkah kedua langsung cek ke kami Ya. Oh, atau ke nomor hotline 168. ada hotline 168 itu miliknya Dukcapil Pusat. 168. Jadi di sana akan diberikan petunjuk di hotline 168 itu, atau hubungi ke kami misalnya di telepon kami 421 479. 421 479 itu telepon kami. Atau WA ke kami ada nomor layanan kami ya. Atau buka di IG atau di mana bisa ditanyakan di situ ya. Tapi yang pertama itu jangan diklik dulu tautannya, cek dulu. Nah, kami tidak pernah membuat tautan kepada halayak umum terkait dengan aktivasi IKD. Nah, jadi pun kalau aktivasi, langkah pertama di kantor kami, di Dukcapil, kedua di kecamatan, ketiga kami yang datang dalam bentuk sosialisasi dan langsung instalasi IKD. Termasuk kita sudah pernah ke rumah sakit ya, sudah pernah ke rumah sakit. Nah itu. Jadi kalau dibutuhkan untuk instalasi, silakan hubungi kami. Kami akan jadwalkan, nanti kita sama-sama melakukan instalasi IKD. Ya, sebagai kecil yang sudah. Jadi kalau misalnya dapat link atau dapat tautan tadi, jangan dibuka ya. Jangan dibuka Kalau dulu. telah dibuka, langsung bisa Batalkan saja. Batalkan. Ya. Jadi rumah sakit perlu nih sosialisasi artinya Ya. kita dilakukan persoalan itu untuk segera di. Betul. Betul. Mempermudah. Ya. Jalanan. Ya. Karena di apa namanya sama dengan di BPJS 1 ada harus satu akun. Betul. Ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, bukan kira-kira, apa ya yang menjadi manfaat terbesar dengan identitas kependudukan tadi digital itu dari pelayanan publik? Ya. Jadi sekarang ini kan zaman digital ya. Kalau kami itu namanya Dukcapil Go Digital. Nah, coba kita lihat sekarang ini kan belanja melalui online, digital kan, belanja digital. Beli tiket digital. Iya. Nah, untuk mengimbangi kemajuan teknologi, maka mau tidak mau kita dari Dukcapil Pusat juga membuat program digitalisasi dokumen pendudukan. Nah, salah satunya itu dalam bentuk identitas kependudukan digital. Nah, manfaatnya adalah sebagai pendamping daripada dokumen yang lama atau yang manual. Artinya selain kita punya KTP dalam bentuk tercetak, tapi kita juga punya pendamping KTP dalam bentuk digital.
ketika KTP yang manual ini rusak, hilang, patah, masih ada cadangan di KTP digital. Satu. Kedua, apabila ibu-ibu nih biasanya nih ibu-ibu kalau belanja biasanya yang dibawa kan uang, dompet tinggal. Ya. Nah, di dompet itu ada KTP situ. Ya. Tapi HP biasanya tidak tinggal. Tidak tinggal. Nah, apa dibutuhkan buka data kependudukan di HP. Tidak perlu balik lagi ambil tas buka KTP. Nah, jadi cukup di HP, memudahkan, sangat mudah. Yang ketiga misalnya kalau kita bepergian, anak bisa bawa anak. Kalau beli tiket dulu kan anak-anak harus dilihat aktenya. Tapi sekarang ada KIA dalam bentuk digital. Nah, artinya di situ anak-anak melalui orang tuanya juga bisa beli tiket. Bahkan kalau dia punya KIA dalam bentuk digital, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Seperti misalnya kami kerjasama dengan Hotel Gria Sintesa. Ya. Nah, apabila punya IKD itu dapat potongan kalau mandi di kolam renang Itu. Gria Sintesa. Ya, ada diskon di situ. Nah, boleh dicoba nanti ya. Nah, itu bisa tunjukkan melalui IKD tadi, karena di IKD tadi ada kartu identitas anak. Nah, itu salah satu beberapa yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya memang ada aktivasi, misalnya ada yang kasih WA, misalnya ini dapat hadiah umroh, itu jelas penipuan. Oh, penipuan pasti tidak. Apa ya? Ya. Cuma yang tadi Pak ya, sudah terdaftar, bisa ke Gria Sintesa yang tadi Ya. sudah. Nah, Ya, kita kerjasama kita. bisa benar. Ya. Oke, terakhir nih Pak, tipsnya dari Pak Kadis juga dari Pak Ilham. Tips ya agar aman beridentitas digital. Silakan Pak Ilham. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk tips aman dari ini beridentitas digital, pertama lakukan aktivasi IKD ini di tempat yang resmi, sebagaimana sudah disebutkan oleh Pak Kadis tadi, baik di dinas, di operator kecamatan, juga di desa. Pertama. Kedua, jangan mudah kita menyebarkan data kita ke medsos. Banyak sekarang ini modus-modus berbagai macam cara mengambil data kita dan intinya nanti disalahgunakan. Nah, jangan klik link-link palsu yang mengatasnamakan Dirjen Dukcapil juga, itu juga banyak penipuan saat ini. Untuk itu abaikan, tidak perlu diklik link tersebut. Nah, mungkin lebih ditambahkan oleh Pak Kadis. Ya, sebenarnya sudah cukup itu, tapi saya tambahkan sedikit. Ya, kalau meragukan hubungi kami. Hubungi kami Dukcapil Kabupaten Muara Enim atau Dukcapil mana saja, karena sama. Juga nanti nomor hotline 168 untuk Dukcapil Pusat. Tapi intinya bahwa kami Dukcapil se-Indonesia ini, khususnya Kabupaten Muara Enim, tidak pernah membuat tautan pembuatan IKD selain langsung bertatap muka dengan petugas yang ada di Dukcapil, baik yang ada di kantor Dukcapil maupun di kecamatan. Baik, seru sekali obrolan hari ini. Terima kasih Pak Ilham, Kepala Dinas PDAK, dan Pak Lisman selaku Kepala Dinas Dukcapil yang sudah hadir di Stasiun Rabain. Semoga informasi ini bermanfaat dan masyarakat kita lebih waspada terhadap penipuan. Jangan lupa teman-teman pastikan hanya mengakses layanan IKD melalui kanal resmi sehingga kita aman beridentitas digital. Pasti IKD hanya melalui petugas resmi Dukcapil dan jangan klik sembarangan ya Pak ya. Jangan bagikan link, kakak, foto KTP atau kode OTP ke orang lain yang tidak dikenal. Baik, saya Jenny pamit. Jangan lupa share dan subscribe kanal YouTube dan Instagram Obsasi Ramadhan. Ada pantun nih Pak. Yang cantik itu tubuhnya Sinta, bukan asal dari luar negeri. Jangan lupa aktifasi identitas kependudukan digital bersama Dukcapil di aplikasi resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan